Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dari Bukit Sion Makale, kami kembali menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari pada pagi ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan Gereja Toraja hari ini, Selasa, tanggal 14 Desember 2021, diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai dengan 31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu-lah kami angkat syukur dan penyembahan kami. Engkau selalu setia menuntun dan memberkati hidup kami. Sebagai tanda iman dan syukur kami rindu akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini menjadi berita sukacita, nasihat iman, dan dasar hidup kami. Kami siap ya Allah, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai dengan 31. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tema kita untuk pembacaan pagi ini, membuka hati untuk menerima Injil. Setiap orang memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Hal itu dapat dipengaruhi oleh sikap hati seseorang. Orang yang keras hati nampak dari sifatnya yang suka memberontak, tidak mau menerima nasihat, tidak taat, sombong, dan lain sebagainya. Dalam bacaan kita saat ini, Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi untuk mengenal dan mendengarkan berita tentang Yesus sebagai penggenapan janji dari Allah. Tetapi orang Yahudi menolak Injil yang mereka dengar itu. Apa yang mereka dengar tidak sampai masuk ke dalam hati mereka, dan mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Karena penolakan ini, Allah pun mengalihkan anugerahnya kepada bangsa-bangsa lain, sehingga mereka pun mengenal Yesus. Berita Injil terus disebarkan ke seluruh dunia. Seseorang tidak mendapat keselamatan bukan karena Injil tidak diberitakan kepada mereka, melainkan karena hati mereka menolak Injil itu. Oleh karena itu, bila hari ini kita mendengar Injil Yesus, marilah dengan kerendahan hati kita membuka hati kita, mengoreksi sikap kita, dan percayalah kepada Yesus Kristus agar kita diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Mari kita tetap setia memberitakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari, karena firman Tuhan tidak akan sia-sia. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang mengoreksi kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering tidak membuka hati kami di dalam menerima firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, supaya kami mampu untuk selalu haus dan lapar atas firman-Mu, dan terutama memampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami mohon pengasihan-Mu untuk umat-Mu yang sedang sakit dan yang sedang berduka. Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan mereka untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Saat ini juga kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Ampunkan dosa kami sehingga kami layak berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus memuliakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus
memberkati.